Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursalim SPDI sebagai guru pendidikan agama Islam SD Negeri Gedung Arum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, sekaligus sebagai mahasiswa UINSA Surabaya batch 2 tahun 2024-2025 dengan NIM 0626082467. Kali ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran pada kelas 4 tentang iman kepada Rasul dengan model pembelajaran cooperative learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Masuk semua ini? Masuk. Oke, tidak ada yang tidak masuk, tidak ada yang absen ya. Semuanya masuk. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita doa bersama. Ketua kelasnya memimpin doa apa saja. Oke, dimulai doanya. Ketua mulai. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Pancasila. Ya, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya membaca surat pendek yaitu surat Anas 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril Waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang yaitu beriman kepada Rasul, ya, iman kepada Nabi dan Rasul. Ada yang tahu iman itu apa? Iman, yang keras apa? Iman, percaya bahwa adanya Rasul. Harus tahu ya, yang kita iman kepada Nabi dan Rasul. Ya. Ya. Sebelumnya akan saya bacakan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, nanti setelah pembelajaran dimulai, setelah pelajaran selesai, kalian harus bisa menjelaskan arti iman kepada Rasul dan Nabi dengan benar. Yang kedua, bisa memahami dan menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar, seperti sifat-sifat wajib bagi Rasul, yaitu siddiq, amanah, tabligh, patulah kepada seartinya juga. Yang ketiga, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Jadi Nabi atau Rasul diutus ke dunia itu untuk apa ya? Itu harus bisa menjelaskan, itu harus paham ya. Itu tujuan belajar ya.
Anak-anak, tahukah kalian ya apa iman kepada Rasul? Yaitu percaya adanya Rasul. Yang kedua, bagaimana ya iman kepada Rasul utusan Allah? Caranya gimana? Iman kepada Rasul, mempercayai bahwa utusan Allah yaitu Rasul. Yang ketiga, apa saja tujuan diutusnya Rasul? Rasul diutus untuk apa? Untuk menyampaikan, yang keras untuk menyampaikan wahyu. Ini dipahami ya. Selanjutnya, selanjutnya saya terangkan dulu ya. Iman kepada Nabi dan Rasul tadi. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya percaya bahwa Nabi dan Rasul itu ada ya. Selanjutnya jumlah Nabi itu ada berapa? 25. Hafal kalian? Hafal semua ya? Oke, kita bersama-sama menyanyikan nama-nama Nabi bersama-sama ya keras. 1, 2, 3. Selanjutnya sifat-sifat Nabi dan Rasul, yaitu sifat-sifat Nabi dan Rasul yang ada berapa? Ada 4 ya. Yaitu yang pertama apa? Sidik. Terus artinya apa? Sidik jujur. Terus yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga apa? Tabligh, artinya menyampaikan wahyu. Yang keempat fatona, artinya ya. Jadi kalian ya usahakan harus bisa mempelajari seperti ini. Seperti kalian harus mempunyai sifat sidik, bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat sidik itu apa? Berlaku jujur kepada siapa saja. Yang kedua amanah. Amanah itu apa? Ya, seandainya dititipi sesuatu pada orang harus dijaga dengan baik, harus dikasihkan orang yang mau dikasih. Contohnya dikasih uang oleh ibunya untuk membayar SPP atau apa, itu tetap harus dibayar, tidak boleh dibuat jajan, berarti tidak amanah. Makanya itu harus amanah. Yang ketiga tabligh. Ya, kalau Nabi itu mempunyai sifat tabligh, kalau kita bisa menirunya dengan cara memberi nasihat kepada teman. Seandainya teman kita ada yang kurang baik, berarti kita bisa mengingatkan. Ya, bisa mengingatkan. Jadi bisa meniru sifatnya Rasul, yaitu sifat tabligh, menyampaikan wahyu. Yang selanjutnya fatona, ini yang paling penting, fatona. Cerdas. Kalian juga harus bisa mempunyai sifat fatona. Caranya gimana? Caranya harus belajar biar cerdas, biar berani, ya, biar berani. Karena kalian juga akan masa mendatang juga akan menjadi pemimpin. Nah, terus selanjutnya sifat mustaqil, sifat kebalikan, sifat sebaliknya sifat Rasul, yaitu apa? Apa kemarin? Apa? Irit, terus khianat, khidmat, balada. Itu artinya bohong. Terus khianat artinya tidak dapat dipercaya. Selanjutnya terus khidmat artinya menyembunyikan. Terus yang terakhir ada
kebalikan. Berarti kebalikan ini gimana? Nabi semua rasul mempunyai sifat ini, berarti tidak mempunyai sifat ini. Ini hanya kebalikannya saja, ya. Jadi semua rasul ini mempunyai sifat wajib, tapi tidak mempunyai sifat ini. Ini hanya kebalikan saja. Ya, jadi Nabi dan Rasul itu cerdas, tidak bodoh, ya, karena bisa memimpin dunia bukan negara tapi dunia. Nabi Muhammad, sebenarnya Muhammad itu belum ada radio, belum ada TV dulu, tapi bisa terkenal. Ini dunia, sedunia. Ya. Selanjutnya Pak Musalim, ya, akan menjelaskan tentang tujuan. Karena tujuannya Rasul diutus oleh Allah ke dunia itu untuk apa toh? Ya. Yang pertama, menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Menyampaikan wahyu itu untuk mengajari manusia supaya kelakuannya menjadi baik. Yang kedua, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Semua nabi, bukan Nabi Muhammad, tapi semua nabi dulu juga mengajari untuk menyembah Allah. Sama. Yang ketiga, untuk menyempurnakan akal manusia. Dulunya akhlaknya elek, ya, akhlaknya kurang baik. Artinya ada seorang rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia biar bagus, biar tidak suka membuat onar. Ya. Selanjutnya Pak Musalim akan memutar video. Ya. Memutar video ini kalian harus mencermati isi dari video tersebut. Ya. Nanti terus isinya apa ditulis di buku tulis kalian. Oke, silakan dibawa buku tulisnya dan pensilnya untuk mencerna dari hasil video tadi menerangkan masalah apa. Oke. Ya. Siap-siap, disiapkan pensil dan makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dengan membawa syariat yang baru. Sedangkan Nabi adalah orang yang diutus dengan membawa syariat Rasul yang datang sebelumnya. Dalam beriman kepada Rasul-Rasul Allah mencakup 4 perkara. 1. Beriman bahwa risalah mereka benar-benar dari sisi Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang ingkar kepada salah seorang rasul, maka sama saja dia telah ingkar kepada semua rasul. Kedua, mengimani rasul yang telah diberitahukan kepada kita namanya. Adapun rasul yang tidak diberitahukan namanya, maka kita mengimaninya secara ijmal atau secara garis besar. Ketiga, membenarkan berita mereka yang sahih. Keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Dan Rasul yang diutus kepada kita sekarang adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah penutup para Rasul. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Itu Muslim. Oke. Bisa ya? Bisa dipahami ya tentang video tadi? Selanjutnya Pak Musalim akan menanyakan tentang hasil tayangan video tadi. Oke, nanti dijawab yang keras ya. Bisa ya? Oke, jadi siapa dulu ini yang menjawab refleksi dari video tadi? Ayo, Nia dulu dijawab dengan keras. Ayo, yang keras. Amanat adalah orang yang bisa dipercaya. Contohnya seandainya dititipi sesuatu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ayo siapa? Siapa? Bisa? Nanti? Yang keras? Takut menyampaikan wahyu dan tidak mengurangi apapun mengabarkan sedikit pun. Oke, selanjutnya bisa? Coba? Coba? Sedih, kasaran, jujur perkataan dan perbuatan. Oke, ya? Sabaran, jujur perkataan, perbuatan, kebiasaan. Oke. Ayo, apa isinya itu? Yuk. Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dengan membawa syariat baru. Oke, ayo. Ada? Ada? Oke. Oke, terima kasih untuk semuanya, ya. Nah, itu tentang video ya. Tadi yang ditanyakan yaitu tentang apa Rasul itu tujuannya untuk apa, ya. Nabi itu ada berapa? Itu ada semua yang ditayangkan. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita belajar kelompok ya. Sesuai kelompoknya biasanya ya. Kita
kita dibagi kelompoknya menjadi 3 ya. Nah, untuk apa? Untuk membuat apa? Poster. Poster tentang apa? Poster tentang yaitu sifat wajib atau sifat mustahil bagi Rasul seperti tadi. Oke. Ya. Nah, ini nanti seperti kemarin ya. Sifat atau dibuka di bukunya itu ada bukunya di halaman 122 ada kemarin ya. Nah, seperti yang dipelajari. Ya. Oke, ya. Saya bagikan kertasnya ya. Nanti membuat poster ya, membuat poster lalu nanti digunting-gunting seperti membuat poster di papan biasanya ya. Ini satu kelompok ya. Silakan membentuk kelompok. Saja. Kelompoknya 3. Kelompok ya. Kelompoknya 3. Bentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok. Membentuk kelompok seperti kemarin. Itu bentuk kelompok. Ya. Kelompoknya kemarin 4 langsung toh. Langsung 4. Bisa di bawah, enggak apa? Bisa di bawah aja ya. Atau bangkunya diputar. Karena diputar biar menjadi kelompok seperti kemarin ya. Di bawah, oke. Boleh di bawah, yang laki-laki bisa di sini, yang lain bisa di sini, ya, atau di sini. Oke. Di bawah ya. Sama. Ya, untuk kelompok. Ini. Ya, ini untuk kelompok. Ya, oke. Ini kita kan bareng-bareng. Iya, guntingnya jamnya gunting. Ini gunting, pakai gunting. Gantian, ini dibuka. Ya, ini saya kasih lagi. Ini guntingnya, mulai digunting. Mulai digunting ya prosesnya. Dibangi. Kemudian digunting ke kanan. Ini guntingnya. Buat iya buat bunga atau apa pernah toh? Ya. Ada yang nanti ada yang lain terus kertasnya. Ya. Ini ya. Seperti setelah itu nanti saya kasih kertas manilanya ya. Setelah itu nanti ditempel di kertas manila yang putih ini. Saya kasih waktu berapa menit? 10 menit? Ya. Saya ya. Ini juga bisa dipakai nanti. Ya, ini pakai bunganya atau daunnya bisa ya. Berapa? Ya. Buka linknya, buka bunga ya. Membuat apa itu kemarin membuat sifat sidik, sifat wajib bagi Rasul kemarin. Ya, ini terserah. Bukan. Penyekan. Untuk plat mana? Oke, ada. Variasi ya.
sifat Rasul, ya, yang ada 4. Masih ingat tahu sifatnya apa saja tadi yang sudah dipelajari tadi? Kasih tambahan apa? Kasih tambahan apa? Kasih tambahan. Sini bisa, sini juga bisa. Apa ini? Bisa tambahin tapi nanti solusi. Kemudian nanti ini yang betul ya. Biar cepat, biar tidak lama-lama. Waktunya 10 menit ya. Oke, kalau sudah selesai, kalau sudah selesai bisa kembali ke tempatnya. Dan saya bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah selesai kan? Ya. Oke. Anda sudah selesai Nadia? Ya, sudah selesai bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah selesai semua ya? Oke. Selanjutnya ya, mempresentasikan maju ke depan hasil karyanya, yaitu tentang menjodohkan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ya, sifat bagi Rasul tadi apa saja dong? Ada sifat didik, artinya jujur, terus amanah, artinya dapat saya, terus tabligh artinya menyampaikan wahyu, terus patok artinya apa artinya tadi? Ya, oke, silakan dari kelompok 1 dulu ya, maju ke depan. Ya, yang kelompok 3. Kelompok 1 dulu. Nah, nanti diperlihatkan ke teman-temannya. Tadinya nanti temannya yang lain memberi komentar apakah sudah betul apa salah ya, dilihat ya, agak tinggi, apakah ada yang kurang tepat atau silakan dikomentari. Nomor 3 coba betul yang keras namanya ini betul semua. Oke, terima kasih. Nomor 1 silakan kembali. Nomor 2 sekarang masih di depan. Boleh kan? Oke, kelompok yang lain mengomentari apakah sudah betul semua? Sudah betul kan? Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2 silakan duduk kembali. Kelompok 3, ayo maju ke depan. Untuk kelompok ke depan. Oke, sudah betul atau enggak? Ayo dilihat komentari. Ya, yaitu sifat tabligh, menyampaikan, terus didik, jujur, padanya cerdas, amanah, terpercaya.
Oke, itu semua ya. Oke, terima kasih Pak kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Oke. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan memberi penguatan tentang Nabi dan Rasul ya. Ini simak ya. Ya, perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu. Itu Nabi. Tetapi tidak menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Nabi adalah orang yang diberi wahyu tapi tidak disuruh mengajari manusia. Karena Nabi ini dia dapat wahyu juga dari Rasul, lebih dari Rasul dulu. Kalau Rasul adalah ya Nabi, ya Rasul, yaitu yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Jadi kalau Rasul itu mempunyai dua tugas, menyampaikan wahyu dan mengajak para umatnya, para manusia. Tapi kalau Nabi hanya menerima wahyu saja, tidak disuruh menyampaikan kepada manusia. Selanjutnya, ini ada penguatan, ya. Terus Nabi itu juga ada, Rasul juga ada yang dipilih oleh Allah, yaitu ada namanya Rasul Ulul Azmi. Ya. Rasul Ulul Azmi itu apa toh? Nabi-nabi yang memiliki keteguhan, kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi ujian dan tantangan yang jadi Rasul pilihan ini diberi ujian oleh Allah sangat berat sehingga dia mempunyai gelar Ulul Azmi. Ya. Selanjutnya ya, yaitu siapa saja toh Nabi Ulul Azmi itu ada di bukunya juga ya. Kemudian juga ada, yaitu Nabi Nuh diuji dengan apa? Banjir bandang sehingga anaknya dan istrinya juga tenggelam. Terus Nabi Ibrahim diberi cobaan apa? Yaitu dibakar. Terus Nabi Musa diberi cobaan ya. Akhirnya bisa menenggelamkan musuhnya dengan melalui laut yang dibelah. Terus Nabi Isa juga diberi cobaan Allah yang sangat besar, ya. Dan mempunyai mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Terus Nabi Muhammad ini juga sangat sabar, sangat teguh karena cobaannya sangat berat, yaitu dimusuhi oleh umat-umatnya. Dibentongi, ya, dihajar, ya, karena tidak suka ada ajaran-ajaran baru, ya. Padahal itu sudah menjadi ketentuan Allah, sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi hak wajib Allah untuk menyampaikan bahwa Rasul-Rasul itu diutus oleh Allah. Ya. Selanjutnya, ya. Nah, ini tugas-tugas Nabi dan Rasul tadi yang menyampaikan wahyu dari Allah untuk karena umat manusia kepada umat manusia, mengajak umat untuk menyembah Allah, memberikan teladan hidup yang lebih baik, menjadi pembimbing dalam kebenaran, ya. Itu semua adalah sifat para nabi. Ya. Terus sekarang kesimpulannya. Ada yang bisa kesimpulannya apa? Ayo, coba dibaca kesimpulannya. Yang keras. Ya. Ini yang keras. Yang keras.
Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Kang Salim akan memberi tugas kepada kalian, ya, yang masih pegang gunting ditaruh dulu, ya, akan memberi tugas evaluasi, ya, untuk dikerjakan mandiri satu-satu, ya. Ini tugas KKBD, silakan dikerjakan masing-masing. Silakan langsung dikerjakan, ya, ambil pensilnya langsung dikerjakan. Pensilnya langsung dikeluarkan. Oke, dikerjakan. Bisa ya? Sudah, tadi sudah dipelajari kok. Nah, sudah. Ya. Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan ke depan. Oke, kumpulkan. Oke, kembali ke dulunya masing-masing. Ini saya cek dulu kalau ada yang belum betul, saya kembalikan ya. Oke, jawabannya betul semua ya. Terima kasih ya. Sudah ya. Sangat mudah karena sudah dipelajari, kalian harus bisa ya apa memahami tentang sifat-sifat roh, sifat-sifat rasul. Oke, selanjutnya kita menyanyi lagi tentang menyanyi surat Anas bersama-sama. Masih ingat ya? Lagu surat Anas. Surat Anas 1, 2, 3. Surat Anas artinya manusia. Senang ayat surat Anas. Karena kita sebagai orang Islam, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nyanyi tentang nabi-nabi lagi. 1, 2, 3. 20. Selanjutnya saya mau bertanya tentang kalian tentang apa yang tadi dipelajari ya. Catatannya bisa nanti dibacakan ya. Apa tadi sudah belajar apa saja ya. Coba tadi sudah belajar apa saja. Coba baca yang keras. Baca yang keras ya.
Bisa? Yang keras? Oke, belajar tentang sifat wajib bagi Rasul. Bisa semua ya? Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini ya, pelajaran yang akan datang yaitu tentang aku anak soleh pada bab 8. Oke. Untuk selanjutnya kita berdoa bersama. Ketua kelasnya memimpin doa, langsung doa pulang. Ya, sebelum itu kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan dipimpin doanya untuk berdoa. Ketuanya memimpin doa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.